Ketika kita membicarakan sumber daya alam, pertanyaannya bukan hanya siapa yang memilikinya, tapi siapa yang benar-benar menikmati manfaatnya. Inilah inti dari resource nationalism. Bolivia adalah salah satu contoh paling penting dalam studi ekonomi politik energi. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di Amerika Selatan. Tapi selama bertahun-tahun justru gagal mengubah kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya. Di era globalisasi energi, banyak negara berkembang menghadapi dilema membuka sektor energi untuk investasi asing atau mengambil alih kontrol negara. Bolivia memilih jalan yang berbeda, dan pilihan itu memicu konflik besar, perubahan rezim, dan redefinisi hubungan negara dengan sumber daya alam. Video ini akan membahas bagaimana resource nationalism muncul di Bolivia, mulai dari struktur energi, konflik gas war pada tahun 2003, nasionalisasi hidrokarbon, hingga tantangan terbaru yang dihadapi Bolivia hingga saat ini. Oke, untuk memahami konflik dinamika energi di Bolivia, kita perlu melihat dulu nih struktur energi mixnya. Dalam bauran energi di Bolivia, gas alam memegang peran dominan, baik sebagai sumber energi domestik maupun sumber komoditas ekspor utama. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendapatan ekspor energi di Bolivia berasal dari gas alam, terutama ke Brazil dan Argentina. Namun, ketergantungan Bolivia yang tinggi terhadap sektor gas alam juga menciptakan kerentanan yang struktural bagi perekonomiannya. Fluktuasi harga gas di pasar global secara langsung mempengaruhi pendapatan negara, mengingat gas alam merupakan salah satu sumber devisa utama. Ketika harga gas dunia mengalami penurunan atau permintaan dari negara-negara tetangga seperti Brazil dan Argentina melemah, dampaknya segera terasa bagi penerimaan fiskal, stabilitas anggaran negara, hingga kemampuan pemerintah dalam membiayai program sosial dan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Bolivia masih sangat rentan terhadap dinamika eksternal dan belum sepenuhnya terdiversifikasi. Secara geopolitik semakin kompleks karena status Bolivia sebagai negara yang terkurung dalam daratan, atau secara simpelnya Bolivia itu negara yang tidak memiliki akses ke laut, sehingga ekspor gas sangat bergantung pada jalur pipa lintas negara. Inilah yang membuat isu ekspor gas melalui Chile menjadi sangat sensitif, mengingat konflik historis yang panjang antara Bolivia dan Chile sejak perang Pasifik. Gas War 2003, di mana isu ini sangat kritis dan sangat kontroversial. Dalam puncak konflik energi Bolivia yang terjadi pada tahun 2003, dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Gas War, konflik ini dipicu oleh rencana pemerintah Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada untuk mengekspor gas ke Amerika Serikat melalui pelabuhan Chile. Bagi masyarakat Bolivia, ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal harga diri nasional dan keadilan sejarah. Dalam kebijakan privatisasi sejak tahun 1990-an, membuat sektor gas yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Petrobras dan juga Repsol. Sementara itu, masyarakat adat dan kelas pekerja merasa hanya menjadi penonton. Protes besar-besaran yang terjadi di berbagai kota, terutama El Alto, yang menyebabkan bentrokan antara demonstran dan aparatnya yang menyebabkan lebih dari 60 korban jiwa, yang memicu krisis legitimasi pemerintah. Dalam Gas War ini menunjukkan bagaimana konflik sumber daya bisa berubah menjadi konflik politik dan juga sosial. Saya Rafli, di sini saya akan menjelaskan nasionalisme dan juga resource nasionalisme yang ada di negara Bolivia.
Pertama, gas war menjadi titik balik penting yang membuka jalan bagi pembangkitan resource nasionalisme yang ada di negara Bolivia. Konflik ini bukan sekedar persoalan distribusi gas alam, tetapi mencerminkan adanya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap model pengelolaan sumber daya yang dianggap lebih menguntungkan aktor asing dibandingkan rakyat Bolivia itu sendiri. Dari sinilah muncul tuntutan kuat agar negara kembali mengambil peran utama dalam mengelola kekayaan alamnya. Momentum tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2006 ketika Evo Morales terpilih sebagai presiden. Tidak lama setelah dilantik, Morales mengumumkan adanya nasionalisasi sektor hidrokarbon melalui Dekreto Supremo nomor 28701 yang isinya kebijakan ini menandai perubahan arah yang signifikan di mana negara kembali mengambil kendali atas produksi, distribusi, dan juga terutama pada pendapatan dari gas alam. Perusahaan asing tidak juga sepenuhnya dikeluarkan, tetapi perannya ditempatkan di bawah kontrol negara dengan skema pembagian hasil yang lebih menguntungkan negara Bolivia. Dampak dari kebijakan ini terlihat jelas pada peningkatan pendapatan negara dari sektor energi, terutama penerimaan tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dengan fokus utamanya pada komunitas adat yang selama ini termarginalkan. Bahwa resource nationalism memang mampu memperkuat kedaulatan negara, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan struktural yang harus dikelola secara hati-hati agar manfaatnya tetap terus berkelanjutan. Hari ini Bolivia menghadapi tantangan baru. Produksi gasnya menurun, cadangan menipis, dan negara harus menghadapi transisi energi global. Di sisi lain, Bolivia juga memiliki cadangan litium terbesar di dunia, yang membuka bab baru resource nasionalisme di sektor energi terbarukan. Resource nasionalisme di Bolivia lahir dari ketimpangan, konflik sosial, dan tuntutan keadilan. Kini ia berhasil mengembalikan kedaulatan negara atas gas dan energi. Namun di era transisi energi global, nasionalisme sumber daya menghadapi ujian baru, seperti efisiensi keberlanjutan dan keadilan sosial. Pada gambar pertama terdapat line grafik produksi gas Bolivia dari tahun 2006 sampai 2021. Selama 2 dekade, gas alam menjadi tulang punggung ekonomi Bolivia. Namun grafik ini menunjukkan kenyataan baru. Produksi gas mencapai puncaknya pada awal tahun 2010-an, lalu terus menurun setelah 2015. Menipisnya cadangan, kurangnya eksplorasi baru, dan stagnasi investasi membuat sektor energi Bolivia berada dalam tekanan serius. Pada gambar kedua, terdapat peta Bolivia mengekspor gas ke Brazil dan Argentina. Gas Bolivia bukan hanya urusan domestik. Selama bertahun-tahun, Bolivia menjadi pemasok energi penting bagi Brazil dan Argentina. Ketergantungan regional ini memberi Bolivia pengaruh geopolitik, namun juga membuat ekonominya sangat rentan ketika produksi mulai menurun. Pada gambar ketiga terdapat drone shoot kolam evaporasi litium. Di tengah krisis gas, Bolivia melihat harapan baru di bawah hamparan garam Salar de Uyuni. Litium mineral, kunci bagi baterai kendaraan, listrik, dan energi terbarukan, menjadi simbol masa depan. Pada gambar keempat terdapat isu kritis dan konflik sosial yang terdiri dari demonstrasi bendera Bolivia, pompa minyak, dan teknologi global. Disinilah konflik resource nasionalisme kembali muncul. Negara ingin mempertahankan kedaulatan atas litium. Perusahaan asing menawarkan modal dan teknologi, sementara komunitas lokal menuntut perlindungan lingkungan dan keadilan distribusi manfaat. Pertarungan ini bukan sekadar ekonomi, melainkan soal siapa yang berhak menentukan masa depan Bolivia. Bolivia tidak hanya berjuang mengelola gas dan litiumnya, tetapi juga berjuang menentukan masa depan kedaulatannya sendiri. Kasus Bolivia mengajarkan kita bahwa sumber daya alam bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana negara mengelolanya.